Di sini, di salah satu pulau terpencil di Halmahera Utara, setiap perjalanan menuju ke sekolah adalah simbol komitmen. Perjalanan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan penanda betapa besar nilai pendidikan yang kami perjuangkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana semangat mengajar dapat mengatasi segala keterbatasan fisik dan geografis. Perkenalkan, saya Desvi Suntaki, guru IPA di SMP Negeri 1 Atap Bobale. Selamat datang di SMP Negeri 1 Atap Bobale, satu-satunya institusi pendidikan menengah di pulau ini. Kami memiliki 53 siswa dan 12 tenaga pendidik. Realitas kami adalah keterbatasan. Ruang kelas kami menumpang di bangunan SD. Perpustakaan menyatu dengan kantor. Kami juga berada di zona yang minim sinyal dan listrik yang terbatas. Ini memutus kami dari sumber daya pendidikan global. Lingkungan kami kaya akan budaya, namun minim infrastruktur modern. Tantangan yang saya rasakan paling mendasar adalah sehari-hari harus menempuh perjalanan laut menggunakan perahu bodi yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim di perairan Halmahera. Keterlambatan dan bahkan pembatalan perjalanan akibat ombak besar adalah risiko rutin yang mengancam konsistensi kehadiran saya di sekolah. Fasilitas pendukung utama seperti perpustakaan yang memadai, laboratorium IPA dan ruang komputer tidak tersedia. Jumlah buku teks dengan siswa sangat tidak ideal. Hal ini memaksa saya untuk mengajar mata pelajaran IPA tanpa alat peraga eksperimental yang standar, membatasi kemampuan siswa untuk memahami konsep abstrak melalui praktik langsung. Selain itu, ketidakadaan listrik di jam belajar membuat penggunaan proyektor atau laptop menjadi mustahil. Kami mungkin miskin sinyal internet, tapi kami kaya akan sinyal-sinyal alam. Ada beberapa langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, saya menamakannya Undu Tumpang dan inovasi media ajar video luring untuk mengatasi isolasi digital dan masalah listrik. Untuk mengatasi ketidakadaan proyektor dan internet, saya berinisiatif membuat video materi ajar sederhana menggunakan ponsel pribadi. Video ini berisikan rekaman materi sederhana, penjelasan singkat guru dan juga soal. Darah manusia. Sahabat, pasti sudah tahu ya apa fungsi jantung. Ya, jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Ini berhubungan langsung dengan sistem peredaran darah. Pada pertemuan kali ini, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Video yang telah saya buat, saya salin ke dalam flash drive dan disebarluaskan di antara siswa yang memiliki telepon seluler dan juga Chromebook sekolah yang bisa memutar video meskipun tanpa internet. Hari ini adalah praktik baik di SMP Negeri 1 Atap Bobale. Saya menggunakan video untuk digunakan siswa sebagai media pembelajaran dalam materi sistem peredaran darah, dan sementara siswa mengerjakan apa yang ada di dalam video atau materi yang ada dalam video, kemudian menjawab pertanyaan di akhir video. Yang kedua, penguatan materi berbasis kearifan lokal. Saya sebagai guru IPA secara spesifik mengubah pantai di sekitar sekolah menjadi laboratorium in situ. Daripada mengajarkan konsep ekosistem pantai melalui gambar, siswa diajak langsung mengobservasi dan memetakan zona-zona ekosistem, mempelajari biota laut yang hidup di perairan dangkal, dan menganalisis dampak sampah laut secara langsung. Observasi in situ ini menggantikan kebutuhan akan mikroskop dan slide mahal. Nah, di saat ini siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Atap Bobale melakukan praktikum IPA tentang mengenal ekosistem pantai dan komponennya. Di dalam, Nah, itu ada apa di dalam itu? ikan, kepiting, dan rumput laut, pasir, dan air laut. Oke, mantap. Contoh-contoh komponen biotik. Rumput laut, Terus alga, komponen abiotik apa? komponen abiotik itu Contoh apa? warna, tekstur, dan bau pasir. Warna apa? Warna pasir? Teksturnya bagaimana tekstur? Sedikit kasar. Jadi bermacam-macam ya?
Nah, selain laboratorium alam terbuka, kami juga membuat proyek ikan asin Bobale, integrasi sains dan ekonomi lokal. Saya sebagai guru IPA menerapkan model project based learning berupa pembuatan ikan asin secara tradisional. Dalam bidang biologi, siswa dapat mempelajari proses pengawetan atau osmosis, identifikasi jenis-jenis ikan lokal yang cocok untuk diolah, serta siklus hidup ikan tersebut. Dalam bidang kimia, siswa dapat meneliti fungsi garam sebagai agen pengawet dan menganalisis kadar air serta tingkat keawetan ikan asin yang mereka produksi. Menghubungkan teori di kelas dengan praktik hidup sehari-hari, proyek ini tidak hanya mengajarkan sains, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan keterampilan hidup. Ketika saya pertama kali merancang aksi ini, tujuannya sederhana, mencari cara agar pembelajaran tetap berjalan di tengah isolasi digital dan keterbatasan fasilitas. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui ekspektasi awal. Ketidakadaan fasilitas modern yang kami anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah kanvas kosong yang memaksa kami melukis dengan warna-warni kearifan lokal, sumber daya alam, dan potensi manusiawi yang selama ini terabaikan. Hasil dari strategi unduh tumpang dan pembelajaran berbasis kearifan lokal tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada perubahan sikap, pola pikir, dan semangat belajar yang menyala di seluruh ekosistem sekolah. Hasil yang diperoleh melampaui ekspektasi. Nilai rata-rata siswa pada materi ekosistem pantai meningkat 45% dari 55 menjadi 80. 90% siswa mengakui video luring membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret. Kami mungkin tidak punya laboratorium canggih, tapi kami punya laboratorium alam yang tak ternilai harganya. Dulu belajar IPA itu agak susah, apalagi kalau membayangkan hal-hal yang tidak pernah kita lihat langsung. Tapi sekarang beda, dengan Swiss kita tidak lagi duduk di kelas saja, tetapi kita belajar langsung di pantai ini, laboratorium alam kita. Dan kami jadi tahu sendiri mana bagian-bagian ekosistem pantai, dan kami juga melihat langsung binatang-binatang kecil di air dangkal. Yang paling seru itu waktu membuat proyek ikan asin Bobale. Kami belajar bagaimana garam bisa membuat ikan awet. Itu ternyata pelajaran kimia dan biologi. Rasanya bangga sekali bisa membuat ikan asin sendiri seperti yang orang tua kami lakukan. Belajar jadi lebih mudah dimengerti dan menyenangkan. Video yang diputar di Chromebook Pak Guru juga sangat membantu. Kami yang tidak punya HP jadi bisa ikut menonton bareng dan mengerti materinya. Mengajar di sini punya tantangan luar biasa, terutama soal akses sumber belajar modern. Inovasi unduh tumpang yang digagas pada Swiss benar-benar menjadi solusi tanpa perlu proyektor atau internet. Awalnya saya memandang ketidakadaan sinyal dan listrik sebagai penghalang. Namun, proses ini justru menyadarkan saya dan memandangnya sebagai sebuah anugerah. Perjalanan ini mengembalikan saya pada hakikat sejati menjadi seorang guru. Saya mungkin tidak mengubah dunia dengan aksi sederhana ini, tetapi saya percaya saya telah membantu siswa-siswa saya untuk melihat dunia yang mereka tinggali dengan cara yang baru. Dunia yang penuh makna, penuh ilmu, dan penuh kebanggaan. Dan bagi saya, itulah kemenangan terbesar seorang pendidik.